Halo, pernah nggak sih kamu ngerasa hati itu gelisah banget, kayak lagi ada di tengah badai? Nah, dalam perenungan kali ini, kita mau coba cari 5 jangkar iman dari Alkitab yang harapannya bisa menenangkan ombak di dalam diri kita. Kalau tulisan ini rasanya kena banget di hati kamu, ketahuilah kamu nggak sendirian kok. Anggap aja beberapa menit ke depan ini sebagai sebuah ruang yang aman. Jeda sejenak buat kita menarik napas dalam-dalam. Penting banget buat kita ingat ya, ngerasa cemas atau khawatir itu bukan tanda kegagalan, sama sekali bukan. Justru itu tandanya kita manusia. Dan seringkali di tengah semua kebisingan itu, yang paling kita butuhin tuh bukan semua jawaban, tapi cuma sedikit ketenangan. Jadi, ya, ini adalah undangan buat kita semua untuk berhenti sejenak dari semua kesibukan dan kasih izin buat hati kita menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Oke, kita mulai ya. Kita bakal menjelajahi 5 ayat yang bisa kita sebut sebagai jangkar iman. 5 pengingat kuat yang bisa menahan kita tetap teguh pas ombak kekhawatiran lagi kencang-kencangnya. Yap, 5 jangkar. Yuk kita lihat satu persatu. Jangkar pertama kita, ini fokusnya soal melepas kendali dan kekhawatiran. Coba deh pikirin, bukannya sering banget ya, sumber terbesar kecemasan kita itu karena kita pengen banget ngontrol hal-hal yang sebetulnya sama sekali di luar kuasa kita. Dari Filipi, kita dapat undangan yang dalam banget. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini bukan nyuruh kita jadi cuek sama perasaan kita ya, tapi ini justru sebuah pintu yang terbuka menuju kelegaan yang sejati. Dan disinilah kuncinya. Seperti yang tertulis, rasa cemas itu seringkali muncul karena kita ngerasa harus bisa ngontrol semuanya. Ayat ini ngajarin kita sesuatu yang aktif, bahwa semua kekhawatiran itu ke dalam doa, yang intinya adalah tindakan sadar untuk melepaskan genggaman kita. Lanjut ke jangkar kita yang kedua dari Matius. Ayat ini langsung nembak salah satu pencuri kedamaian kita yang paling besar, khawatir soal hari esok. Ini pengingat yang kuat banget. Kekhawatiran itu kan seringnya hidup di masa depan, di sesuatu yang bahkan belum terjadi. Pikiran kita tuh suka lompat ke skenario, gimana kalau nanti begini, gimana kalau begitu. Nah, ayat ini dengan lembut narik kita kembali ke satu-satunya waktu yang kita punya, ya sekarang ini. Oke, sekarang kita geser sedikit. Tadi kita belajar melepaskan, sekarang kita belajar menemukan. Bukan menemukan solusi, tapi menemukan hadiratnya, bahkan pas pikiran lagi ruwet-ruwetnya. Coba deh perhatiin, jujur banget ya Mazmur ini. Ayatnya nggak nunggu pikiran kita tenang dulu. Justru dia mengakui momen ketika bertambah banyak pikiran dalam batinku. Ini kan manusiawi banget ya, mengakui kalau kepala kita tuh kadang bisa rame banget isinya. Dan disitulah indahnya, kita nggak perlu beresin pikiran kita dulu biar layak dihibur. Justru di tengah-tengah kekusutan itulah kehadirannya datang untuk memberikan kelegaan dan menenangkan jiwa kita. Selanjutnya, dari Yesaya, sebuah janji yang jadi inti dari iman. Coba perhatikan baik-baik ya. Kekuatan utamanya itu bukan cuma di kata jangan takut, tapi di alasan dibaliknya, sebab aku menyertai engkau. Wah, ini pergeseran cara pandang yang penting banget loh. Iman itu bukan berarti masalahnya tiba-tiba hilang. Bukan. Tapi iman adalah jaminan bahwa di tengah masalah itu, dia ada, dia hadir. Dan di dalam kehadirannya itulah letak kekuatan kita. Jangkar kita yang terakhir adalah sebuah ajakan untuk bertindak. Perhatiin kata serahkanlah. Ini bukan pasrah yang pasif loh. Ini adalah sebuah tindakan sadar untuk memindahkan beban dari pundak kita. Dan mungkin ini pengingat yang paling melegakan dari semuanya. Kita kan sering banget dibilangin harus kuat, harus nanggung semuanya sendiri. Tapi ayat ini bilang sebaliknya. Kita itu nggak diciptakan buat mikul semua beban ini sendirian. Kita diundang untuk menyerahkannya. Jadi ini dia rangkumannya. 5 jangkar iman kita. Mulai dari melepas kendali sampai menemukan kehadirannya. Boleh banget dicatat atau disimpan di hati buat saat-saat di mana ombak kekhawatiran mulai terasa tinggi. Sebelum kita tutup, ada satu hal lagi yang paling penting buat kita ingat. Apapun yang kamu rasain sekarang, khawatir, cemas, itu nggak bikin kamu aneh. Dan yang pasti, itu sama sekali nggak berarti imanmu lemah. Coba kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Merasa cemas tidak membuat imanmu lemah. Itu membuatmu manusia. Itu justru bukti kalau kamu punya hati yang peduli, yang bisa merasakan sesuatu secara mendalam. Itu bukan kelemahan. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Dari kelima jangkar tadi, kira-kira mana yang paling kamu butuhin hari ini? Coba pegang ayat itu.
Biarin ayat itu jadi pengingat yang lembut buat kamu sepanjang hari. Terima kasih ya udah meluangkan waktu. Ingat, kamu nggak pernah sendirian.